Materi PPKN kelas 7 bab 5, yaitu tentang menghargai lingkungan dan budaya lokal. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan mengenal lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar mencakup 3 hal, yaitu lingkungan fisik, flora dan fauna, serta lingkungan sosial. Lingkungan fisik yang mudah diperhatikan adalah menyangkut kawasan pesisir atau daratan. Daerah pesisir adalah yang dekat dengan laut. Biasanya berupa daerah datar dengan tanah berpasir. Sedangkan wilayah daratan yang dimaksudkan adalah daerah yang agak jauh dari laut. Daratan sendiri dapat berupa dataran rendah maupun dataran tinggi atau pegunungan. Yang pertama adalah dataran rendah. Ciri-ciri dataran rendah adalah memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Kedua, dataran tinggi. Ciri-ciri dataran tinggi adalah tanda ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Ketiga, gunung. Ciri-ciri gunung yaitu memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Keempat, pegunungan. Ciri-ciri dari pegunungan yaitu mencapai ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Yang kelima, tanjung. Ciri-ciri tanjung yaitu tanahnya menjorok ke laut. Yang keenam, bukit. Ciri-ciri dari bukit yaitu gundukan tanah yang tinggi dari tempat sekitarnya. Yang ketujuh adalah lembah. Ciri-ciri dari lembah yaitu wilayah daratan yang sangat rendah serta cekung terdapat di kaki gunung. Oke teman-teman. Nah, karena lingkungan fisik berbeda-beda, maka flora dan faunanya juga berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain. Flora di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat. Pulau-pulau yang termasuk di dalam kelompoknya adalah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kelompok Indo-Australian meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia Timur. Pulau-pulau yang termasuk dalam kawasan ini adalah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Contoh flora dari jenis Indo-Malayan antara lain jenis meranti, kemudian rotan, jenis nangka-nangka, kemudian contoh jenis Indo-Australia yaitu jenis kayu putih, matoa, sagu, dan lain sebagainya.
Kemudian untuk lingkungan sosial, itu terdiri dari masyarakat dan lingkungan tempat tinggalnya. Selanjutnya, kita masuk ke menghargai budaya lokal. Budaya lokal adalah budaya yang berkembang di daerah masing-masing. Nah, budaya lokal itu mencakup situs lokal, tradisi lokal, kesenian tradisional, dan permainan tradisional. Situs lokal adalah tempat yang memiliki nilai sejarah atau riwayat tertentu. Tradisi lokal adalah tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengan siklus kehidupan maupun kegiatan bersama masyarakat. Kesenian tradisional di Indonesia sudah tidak perlu dilakukan ya, karena banyak suku, maka banyak budayanya, otomatis banyak keseniannya. Begitu pula dengan permainan tradisional di setiap wilayah, itu pasti berbeda. Selanjutnya, kita masuk ke menghargai makanan tradisional. Makanan tradisional itu mewakili kearifan lokal dari daerah masing-masing masyarakat. Makanan tradisional diolah khusus oleh suatu masyarakat berdasarkan resep khusus yang turun-temurun. Makanan tradisional untuk makanan pokok umumnya berbasis pada beras, jagung, ketela, ubi, dan sagu.
Selain makanan tradisional, ada juga minuman tradisional dan jajanan tradisional, sampai obat-obatan herbal yang dijadikan jamu. Tanaman liar yang bisa menjadi obat tradisional atau obat herbal. Yang pertama yaitu kalian bisa lihat di video ini bukan? Yang pertama sirih Cina, tumpangan air atau suruhan, dan bisa disebut dengan berbagai macam nama tergantung bahasa daerahnya. Tingginya sekitar 10 sampai 15 cm, batangnya lunak, berair dan seperti daun sirih. Kalian lihat bukan, seperti daun sirih. Memiliki kandungan alkaloid, tanin, kalsium oksalat, lemak serta minyak asiri. Tumbuhan ini banyak sekali kita temui di samping rumah, di halaman, di pekarangan, di kebun. Tumbuhan ini sangat serasi di cuaca yang dingin. Makanya dia sering tumbuh di daerah-daerah yang lembab-lembab. Tumbuhan ini berkhasiat mengatasi dan manfaatnya bisa mengatasi rasa sakit seperti rasa nyeri, terutama pada perempuan yang sedang haid. Dapat membunuh kuman bakteri, menyembuhkan sakit perut, dan mengobati sakit kepala atau pusing, mengobati nyeri, menjaga kesehatan saluran kemih, mengatasi pegal linu, asam urat, antiinflamasi, dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya. Kalian bisa menggunakannya dengan cara seperti direbus, diminum airnya, dan itu sangat bermanfaat sekali. Oke teman-teman, kita lanjut ke bahasan yang kedua. Yang satu ini yaitu rumput solo atau cakar ayam. Manfaatnya untuk kanker paru, untuk tonsilis, untuk batuk, untuk korengan, perut busung, mengobati intake saluran kencing. Banyak sekali bukan manfaatnya. Oke, tumbuhan yang bermanfaat selanjutnya yaitu kitolot. Kalian bisa lihat di video. Ciri-cirinya baunya sangat menyengat, bunganya putih dan mempunyai. Selanjutnya, kita masuk ke menghargai produk dan jasa lokal. Produk lokal dapat berupa produk kerajinan masyarakat atau barang-barang lainnya. Sedangkan jasa lokal adalah layanan apapun yang ada di sekitar tempat tinggal masing-masing. Kerajinan lokal itu banyak jenisnya. Sebagai contoh, centong nasi dari batok kelapa, alas piring dari rotan, warna-warni tikar pandan, tas noken Papua, kerai bambu peneduh dari sinar matahari, dan sebagainya.
Untuk produk lokal contohnya ada sepatu, sabuk, topi, dompet, dan sebagainya. Untuk jasa lokal contohnya ada jasa rias, jasa fotografi dan video, penjahit, potong rambut, memasak, cuci dan setrika, pertukangan, jasa arsitektur, hingga jasa untuk memijat. Selanjutnya, apresiasi lingkungan dan budaya lokal. Berikut ini adalah bentuk apresiasi terhadap lingkungan sekitar dan budaya lokal, yaitu aktif melakukan, aktif mengkonsumsi, aktif menggunakan, dan aktif mengembangkan.